Hari ini tanggal 1 September 2019, hari yang sangat spesial buat saya. Soalnya hari ini adalah hari 10 tahun di pelayanan, puji Tuhan. Dan mungkin banyak yang penasaran, kok bisa sih kerja di pelayanan? Kan tadi dulunya dunia entertainment, dunia modeling, dunia bisnis, kok tiba-tiba banting setir ke pelayanan? Banyak orang nggak tahu bahwa prosesnya nggak banting setir radikal, tapi berlahan-lahan cuman menuju kepada kepastian. Kalau boleh cerita dalam waktu singkat, begini ceritanya. Tahun 2006, aku pelayanan ke sebuah tempat di mana pembicara utamanya adalah seorang pengajar dari Oxford, namanya Michael Ramsden. Dan pas aku ngasih kesaksian yang cuma durasi 10 menit, ada seorang pendeta bernama Pak Sukirno Taryadi ngasih kesaksian itu, mengartikatakan dalam bahasa Inggris kesaksian tersebut. Terus menurut Michael Ramsden, kesaksiannya itu berkesan, struktur rapi, dan ada poinnya adalah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia bilang aku ada bakat untuk bisa khotbah atau bisa belajar teologi. Dan dia menawarkan untuk mau nggak kuliah di Oxford. Nah saat itu denger, ya ampun, di UI aja nggak berani mimpi, apalagi di Oxford. Akhirnya aku bilang kayak aku nggak tahu semua kekurangannya aku. Dan dia bilang Tuhan mau kok kamu pergi. My grandma, oma aku yang dari Manado dari situ. Dan om aku bilang kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan cukupkan. Dan kalau Tuhan yang panggil, kita nggak boleh menolak. Akhirnya aku berangkat ke Inggris dengan iman, percaya kalau ini sungguh-sungguh Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang tuntun. Kayak durasi itu sebentar banget, cuma beberapa minggu. Aku langsung bungkus semua barang-barang, simpen di gudang, terus bawa cuma koper kecil sama satu koper besar, dan pindah ke Oxford, Inggris. Kuliah teologi dan gak ada yang tahu. Pindah aja gitu. Bisnis aku dihandle oleh sepupu aku, dan akhirnya aku tinggal di Oxford di Inggris. Terus tahun pertama aku sekolah teologianya apologetika, membela perkara kekristenan. Terus tahun kedua dan ketiga Christian Theology and Ministry, kayak sekolah pendeta gitu, dan jadi 3 tahun di Inggris. Nah ini by the way, aku lagi di Kuala Lumpur habis pelayanan. Ada banyak suara-suara karena hotelnya pinggir jalan. Waktu aku di Inggris tahun kedua, kan akhirnya aku udah menyadari ya kalau ini sebenarnya pelayanan ini sangat penting sekali. Gimana cara aku bisa gunakan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya sekolah ini, pendidikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku mempelajari teologi kan bukan cuma untuk kepentingan pribadi, tapi gimana caranya ini bisa memuliakan Tuhan dan bisa Tuhan pakai. Akhirnya aku berdoa cuma gini aja, doanya simple banget. Kan I don't really know ya, aku tuh nggak tahu apa sih sebenarnya panggilan Tuhan untuk aku pribadi dalam hal pendidikan ini untuk diapain gitu. Akhirnya aku cuma berdoa gini, Tuhan kalau Tuhan mau panggil aku untuk menjadi full timer di pelayanan dan menggunakan sekolah teologianya ini untuk pelayanan di gereja atau dimanapun, Tuhan boleh nggak kirim mungkin pendeta untuk mengkonfirmasi bahwa emang aku panggilannya adalah untuk di pelayanan full timer. Tapi kalau nggak ada pendeta yang nawarkan pekerjaan di gereja dia sebagai pendeta, itu artinya aku akan balik ke marketplace dan akan menggunakan apa yang aku pelajarin untuk penjangkauan, tapi tetap bekerja di marketplace. Dan untuk aku sih pelayanan tuh bener-bener nggak harus di gereja. Pelayanan tuh bisa di mana saja, harus di mana saja. Kalau kita seorang guru, ya kita akan melayani dalam dunia pendidikan. Kalau kita seorang dokter, ya kita melayani di dunia kesehatan. Pokoknya apapun kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, disitulah tempat ladang pelayanan kita. Jadi nggak semua melayani Tuhan tuh harus di gereja. Malah kita perlu banyak sekali terang-terang, anak terang di semua bidang-bidang pekerjaan di dunia ini. Dan akhirnya aku pikir ya udah, pokoknya Tuhan kalau sungguh-sungguh Tuhan mau panggil aku menjadi full timer, Tuhan pasti akan kirim seorang pendeta yang akan menawarkan pekerjaan di gerejanya dia. 2008 pas summer 2008 itu musim panas di Inggris, aku ngambil kelas ekstra namanya summer school, dan ada seorang pendeta dari Jakarta yang bernama Pastor Dave Kenny, dan dia lagi ngambil kelas yang sama. Terus dia nanya sama aku pas lagi makan siang, Tracy kamu kalau udah selesai kamu mau kemana? Aku bilang, I don't know Pastor Dave, I don't know, I'm still praying. Aku bilang, enggak tahu Pastor Dave, aku masih berdoa sih. Terus Pastor Dave kalimat berikutnya adalah,
mau nggak kamu kerja untuk saya di gereja saya di Jakarta di IES. Tuh kayak kesambar geledek di siang hari. Maksudnya I know I'm praying for it, aku berdoa untuk biar Tuhan jawab, tapi nggak nyangka kalau jawaban dari Tuhan tuh bisa secepat itu, sedetail itu, dan persis seperti Nazarel keluarga. Kalau Tuhan sungguh-sungguh panggil untuk menjadi full timer, pasti Tuhan akan manggilnya melalui pendeta yang akan mengkonfirmasi panggilan hidup aku adalah menjadi pendeta gitu. So itu berapa tahun sebelum aku selesai sekolah. Akhirnya tahun berikutnya aku tahu bahwa panggilannya aku adalah untuk melayani Tuhan di gereja, menjadi pendeta. 4 tahun lamanya, 2009 sampai 2013. Ini 4 tahun yang untuk aku ini 4 tahun yang terberat dalam pelayanan, karena pertama berubah dunia, dari dunia entertainment ke dunia pendidikan, sekarang ke dunia pelayanan. Itu benar-benar suatu hal yang sangat berat, beneran. Dan mungkin dari luarnya nggak kelihatan berat, tapi dalamnya itu benar-benar sangat berat. Kedua, pergantian dari keuangan yang mungkin tadinya lebih gampang nyari uang, tiba-tiba hanya berdasarkan gaji bulanan yang ya gitulah. Yang ketiga adalah yang beratnya adalah mengubah, maksudnya kayak mengubah ambisi gitu. Kalau dulu ambisi adalah pengen sukses, pengen kaya, pengen terkenal. Itu sekarang adalah cuma pengen menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan begitu banyak sekali tantangan yang aku terima. Dan tapi ternyata pas lihat ke belakang ya, itu sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk kayak bedah hati gitu. Hatiku di apa sih Tracy motivasi kamu untuk melayani Tuhan? Apakah sungguh-sungguh mencintai Tuhan sekalipun kamu susah, sekalipun kamu menderita? Apakah kamu akan setia dan gak akan berpaling dari panggilan Tuhan? Dan akhirnya I would say, kalau aku boleh bilang, lihat ke belakang, Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati untuk dalam proses tersebut. Dan akhirnya setelah 4 tahun aku menikmati pekerjaan sebagai pelayan Tuhan, ngajar kelas apologetika di IES, kerja IES di Jakarta, khotbah di beberapa tempat, ngajar di beberapa sekolah tentang teologi Kristen, dan spesialnya adalah apologetika. Terus yang pasti, yang paling menarik lagi, yang benar-benar sungguh-sungguh campur tangan Tuhan adalah tahun keempat aku pelayanan di gereja. Aku dapat tawaran untuk bergabung dengan misi penginjilan yang bernama Ravi Zacharias International Ministry. Dan itu kantor pusatnya di Amerika. Dia punya kantor cabang di mana-mana, untuk Asia di Singapura, untuk Eropa di London, dan juga di Spain, sekarang ada di Jerman, di Afrika juga ada, kalau di Amerika Latin ada di Peru di Lima, dan di Kanada juga ada di Toronto. Dan waktu ditawarin kerja untuk mereka bergabung menjadi pembicara internasional, aku benar-benar shock berat. Dan mungkin aku mukanya ada kayak Indo-Indo gitu ya, tapi honestly aku bahasa Inggrisnya tuh kacau balau, dan aku berasa kayak nggak mungkin lah gitu. Apalagi pembicara mereka punya puluhan pembicara di seluruh dunia, dan pembicara mereka tuh adalah top banget, yang sekolahnya pinter, yang jago banget kalau menjelaskan tentang teologi kekristenan. Dan I was like, me really, tapi at the same time aku emang pengen banget sih melayani Tuhan, dan antusias banget, karena ini benar-benar misi pelayanan yang aku sangat suka gitu. Akhirnya dengan percaya kepada Tuhan, aku menjadi penginjil di Yayasan RZIM. Dan hari ini tanggal 1 September 2019 adalah 6 tahun yang aku bekerja di RZIM. It has been amazing. Puji syukur kepada Tuhan, banyak sekali pengalaman yang berharga. Dan pengalaman ini mungkin kalau kita lihat di sosial media kayak enak banget ya, jalan-jalan terus, dan mungkin sepertinya enak ya, tapi kan itu kan di depan layar. Di belakang layar persiapan berhari-hari untuk nyiapin khotbah, terus mengalami jatuh bangun yang orang mungkin gak banyak yang tahu. Aku sakit, dioperasi 2 kali, pernah kirain kata dokter divonis hampir kena kanker lah. Dan pernah ada testimoni ya, jadi kayak udah kayak aduh Tuhan, masa mau mati muda sih gitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bikin nangis gitu. Tapi semua kisah yang aku jalankan, ternyata itu cara Tuhan untuk menguatkan iman, untuk membereskan hati, dan sungguh-sungguh siapakah yang kita percaya gitu. Dan pendewasaan iman yang terbesar dalam pelayanan adalah seperti ini. Apakah engkau tetap setia melayani Tuhan sekalipun kamu menderita? Sekalipun kamu akan tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan, inginkan, impikan.
Sekalipun kamu akan mungkin dikucilkan di keluarga, sekalipun kamu akan dibenci oleh banyak orang, will you still love Jesus? Will you still serve Him? Apakah kamu tetap mencintai, mengasihi, dan hidup dalam kasih Tuhan, tetap melayani Tuhan sekalipun kamu gak memiliki apa yang kamu harapkan di dunia ini? Dan itulah tantangan yang terbesar yang mungkin gak bisa dijelaskan secara detail, tapi banyak sekali. Ada masa yang dimana pasti kita pun yang melayani gitu ya, ada merasa kayak Tuhan saya salah di mana ya gitu. Apalagi kalau lagi mengalami masalah dan gak bisa sharing sama siapa-siapa. Tapi puji syukur Tuhan terlampau setia, Ia baik, Ia mengerti pergumulan manusia, dan Tuhan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari ini 10 tahun telah berlalu, naik dan turunnya kehidupan, asam garamnya, pelayanan. Ternyata semua ini sungguh-sungguh mencerminkan semua kebaikan Tuhan. Pada akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan terlampau baik dan Ia setia dalam setiap perkara itu. Ayat yang sangat menguatkan di awal pelayanan adalah dari Yesaya 6, yang di saat Yesaya pergi ke rumah Tuhan, dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dan dia bilang, aduh celakalah aku. Di Yesaya 6, aku binasa sebab aku ini adalah seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, diambilnya dengan sempit dan mesbah. Ia menyentuh kepada mulutku serta berkata seperti ini. This is my favorite Bible verse. Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tapi mengerti, dan seterusnya. Tapi yang aku senang adalah, inilah aku Tuhan, utus aku. Dan sebagai penutup, agak kepanjangan ya, sorry banget, semoga dengerin terakhir, tapi it's okay if not. Sebagai penutup begini, aku menyadari ya, kalau dalam pelayanan gak akan selalu seindah kalau kita lihat di foto atau di mana-mana, pasti akan sulit. Tapi kita menyembah Allah yang terlampau setia, Allah yang setia dalam setiap pergumulan hidup kita, perjalanan hidup kita. Yang penting yang kita harus lakukan adalah untuk tetap setia melayani Tuhan, bersuka cita melayani Tuhan. Dan kalau katanya Alkitab, ladang atau panen itu udah siap, tapi sedikit pekerjaan untuk melayani Tuhan. So I hope and pray, aku berdoa dan berharap kita semua yang mendengar, kalau Anda Kristen, Anda jangan takut melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau Tuhan panggil, Tuhan akan cukupkan. Dan kalau Tuhan panggil, jangan menolak Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia dan pantas untuk disembah. Dan dunia memerlukan Tuhan, sehingga biarlah Tuhan pakai kita sebagai alat Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan sukacita yang kita dapatkan dalam hidup dalam Tuhan. Dan sekalipun susah atau mengalami banyak masalah, tapi Tuhan akan setia membawa kita keluar dari pergumulan hidup kita, asal kita tidak menyerah dan tidak kompromi dengan dosa. So I hope kesaksian ini means something to you, berharga. Setiap dari kita punya kesaksian berbeda. Tuhan gak pernah bikin cerita yang sama. Itu hebatnya Tuhan, dari 7 miliar orang di dunia ini, setiap orang mukanya beda, suaranya beda, dan juga punya kisah yang berbeda tentang kehidupan mereka. He is a God yang membuat manusia begitu eksklusif. So I hope you have a beautiful story as well, kisah bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara semuanya. I thank you so much untuk mau mendengarkan. Biar Tuhan dipermuliakan. Amin.